Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maudin dengan UKM 2022 Fakultas Kelautan dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Pertama-tama saya minta maaf mengenai waktunya sebentar karena yang telah mengganggu dan waktunya sudah tentunya untuk terkait dengan mata kuliah sejarah Amerika dan Australia. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas tentang benua Amerika. Siapa sih penemunya? Ada benua, pasti ada penemunya. Sampai tadi dulu. Menurut para ahli, bangsa yang mengembangkan peradaban tua di Amerika berasal di daratan Siberia, yaitu sebuah daratan yang berada di Rusia. Nah, melalui selat Bering ketika saat itu masih sempit. Nah, pada kira-kira itu 20.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Nah, berdasarkan temuan-temuan arkeologis diperkirakan bahwa mereka berasal dari beberapa suku bangsa. Yang pertama datang adalah salah satu bangsa Amorian yang memiliki tubuh lebih pendek dari bangsa Eropa, dan ras Mongolia, yaitu datang pada kira-kira abad Masehi. Dan dari percampuran kedua bangsa tersebut melahirkan bangsa Indian Amerika, atau biasa disebut dengan Indian Amerika atau juga bangsa Amer. Nah, dalam sejarah dunia, Christopher lah yang menemukan benua tersebut, benua Amerika. Kenapa Christopher? Karena dalam bukti-bukti sejarah lain, Christopher lah yang disebut namanya menemukan benua Amerika tersebut. Meskipun orang yang pertama dulu menemukan benua Amerika itu adalah bangsa Viking. Apa bangsa Viking? Ya. Bangsa Viking itu yang menemukanlah benua Amerika yang pertama, tetapi tidak diakui karena bukti-bukti sejarahnya belum ada. Nah, bangsa Viking sendiri itu profesinya itu sebagai pedagang dan perampok lah istilahnya, pedagang tadi. Nah, kemudian lanjut dalam kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, tokoh yang paling penting yaitu tokohnya tersebut adalah Christopher Columbus. Nah, sebagai penemu, dia juga sebagai tokoh kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, kehadiran yang memberikan dampak yang cukup baik pada perkembangan dan kejayaan Amerika, sehingga banyak orang Inggris yang bermigrasi dan kemudian menetap di benua tersebut. Nah, kemudian seiring banyaknya waktu, penduduk dari luar negara yang memilih tinggal di Amerika Serikat, penduduk tersebut antara lain yaitu orang-orang Prancis, Belanda, dan Spanyol. Permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, pasca revolusi, kondisi Amerika Serikat mulai memburuk. Banyak permasalahan internal yang membuat Amerika Serikat mulai berantakan. Nah, mulai dari perbudakan, sengketa dengan negara lain, nah, permasalahan dengan negara bagian, dan perpecahan yang terjadi di negara bagian, hingga puncaknya yaitu terjadi perang saudara. Seperti itu. Nah, setelah perang saudara tersebut, maka Amerika Serikat mampu bangkit dan menjadi negara superpower di adidaya. Nah, kemajuan yang dicapai Amerika Serikat itu mulai dari persenjataan, seperti itu, yang digunakan dalam perang dunia kedua, seperti itu. Nah, ini kiprah Amerika Serikat dalam setiap peperangan yang ada di dunia memang cukup banyak sekali. Nah, salah satu negara yang ikut ada dalam perang dunia kedua, dan hanya itu Amerika Serikat juga memiliki masalah dengan Uni Soviet yang berakhir pada peperangan. Selanjutnya yaitu pada perang kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, perang kemerdekaan yaitu yang dihadapi oleh Amerika Serikat yang dipicu karena adanya peristiwa Boston Tea Party. Yaitu secara umum peristiwa tersebut berawal karena adanya pertempuran antara Inggris dengan imigran Amerika yang
dikenal dengan nama pertempuran Lexington. Perang tersebut disebabkan perlawanan pemerintah Inggris ingin menahan pemimpin Amerika. Nah, pada peristiwa tersebut Inggris mengalami kekalahan. Sejak inilah Amerika Serikat mulai melakukan perang kemerdekaan. Saat itu seorang bernama George Washington dipilih sebagai panglima untuk memimpin perang revolusi itu. Oke, yang selanjutnya itu untuk mendapatkan tentara dan pasukan yang terlatih, maka di tahun 1776 lebih tepatnya pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres di Amerika Serikat mengumumkan deklarasi yang mengumumkan kemerdekaan Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, setelah Amerika pasca deklarasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1781 terjadinya pertempuran Yorktown, yaitu pertempuran ini menjadi pertempuran terakhir yang dialami oleh Amerika Serikat selama masa revolusi. Setelah kemerdekaan tersebut dilakukan, perdamaian di Paris dan ketiga koloni lainnya mendapat suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1787 negara mengirimkan beberapa perwakilan guna mengadakan kongres yang dikenal dengan nama Kongres Konstituante di Philadelphia untuk merumuskan beberapa peraturan serta konstitusi untuk federal. Selanjutnya pada tanggal 30 April tahun 1789 kongres ini terlaksana sesuai konstitusi federal dan diangkatlah George Washington sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Nah, setelah Amerika memiliki peran yang besar dalam menuntut kemerdekaan Indonesia, adanya perang dingin bersamaan dengan Republik Indonesia yang menunjukkan bisanya dalam menekan ancaman-ancaman komunis internal seperti peristiwa Madiun pada tahun 1948. Nah, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak tahun 1940-an yaitu terus mendukung Indonesia untuk menghindari berkembangnya komunisme, dan Amerika Serikat menjadi penyuplai senjata terbesar di Indonesia. Nah, kemudian krisis di Timur Timur. Nah, dengan menangnya kelompok sayap kiri Franklin dalam perang sipil di Timur Leste, yaitu pemerintah Soeharto khawatir jika adanya pemerintah kiri sebagai tetangga dapat membangun gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Nah, beberapa kelompok anti Franklin melahirkan diri di Timur Barat dan meminta pemerintah Indonesia untuk menginvasi Timur Leste. Nah, pada 6 Desember 1975, Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger bertemu dengan Soeharto dan mengindikasi bahwa Amerika Serikat tidak akan menentang invasi Indonesia ke Timur Leste. Nah, sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, krisis di Timur Leste itu pada tahun 2000 hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Indonesia telah membaik, yaitu hubungan antara kedua negara mencapai puncaknya pada tahun 2000 setelah Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Oke, yang selanjutnya itu penjelasan tentang sejarah Australia. Nah, benua Australia
Australia itu sendiri terletak dekat sekali dengan negara Indonesia. Yaitu sebelum ditemukannya benua Australia ini, penduduk Pulau Torres atau dan aborigin telah tinggal di benua ini selama lebih dari 60 tahun. Sebelum kolonisasi Eropa, aborigin Australia itu sudah bercocok tanam dan menginginkan area pertanian. Nah, sejak 70 tahun sebelum James Cook menginjakkan kakinya di Australia dan mengklaim dirinya sebagai seseorang yang menemukan benua tersebut di ada para pelaut asal Makassar, Indonesia yang terlebih dahulu datang dan menginjakkan di Australia. Bahkan pelaut asal Indonesia tersebut sudah lama menjalin kerjasama dengan suku aborigin. Jadi sebelum kedatangan bangsa Eropa yang dipelopori oleh James Cook, terlebih dahulu ada suku dari Makassar yang sudah menginjakkan kakinya terlebih dahulu di benua Australia tersebut. Nah, ini dia sejarah terbentuknya Federasi Australia, yaitu pengasingan narapidana dari Inggris ke Australia. Nah, jadi nenek moyang asal Australia itu bisa dibilang kalau kulitnya putih-putih itu bisa dibilang dari koloni dari Inggris, yaitu para narapidana dari Inggris dibuang ke daerah tersebut, daerah Australia. Nah, ini penjelasannya lebih detail lagi. Sejak kelengahan ekonomi dan modernisasi yang pesat akibat revolusi modern, namun revolusi industri juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya kesenjangan sosial dan komunitas di kawasan perkotaan. Nah, maka kriminalitas meningkat akibat banyaknya pengangguran. Jumlah pengangguran meningkat disebabkan banyaknya industri yang telah menggunakan menggantikan tenaga dari manusia itu sendiri. Makanya di Inggris itu terjadinya banyaknya pengangguran karena di industri itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Kemudian saat Australia menjadi koloni dan negara federasi tahun 1829, seluruh wilayah Australia akhirnya berada di bawah kekuasaan Inggris. Itu setelah Inggris menjadikan wilayah Australia bagian barat sebagai koloninya. Banyaknya imigran bangsa Eropa yang menempati daratan Australia lantas berdampak pada meningkatnya jumlah koloni yang terbentuk di Australia. Total ada 6 koloni yang berdiri di Australia sebelum tahun 1900-an. Nah, Federasi Australia proses di mana 6 koloni berpisah dan Inggris. 6 koloni yang terpisah tersebut adalah Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Selatan dan Australia Barat, di mana 6 koloni ini setuju untuk bersatu dan membentuk persemakmuran Australia, yaitu membentuk sistem federasi di Australia pada awalnya koloni Fiji dan Selandia Baru adalah bagian dan proses ini kemudian keduanya koloni memutuskan untuk tidak bergabung dengan federasi. Nah, kemudian pada awalnya koloni-koloni tersebut tidak merasa adanya permasalahan yang ditimbulkan di undang-undang yang dibentuk pemerintah Inggris. Nah, lambat laun permasalahan bisa timbul seperti kesulitan untuk menyelenggarakan perdagangan antar koloni, kesulitan dalam menentukan sistem imigrasi serta adanya rasa khawatir akan kekuatan asing. Nah, kemudian yang ingin berkuasa di Australia. Nah, sehingga dalam 2 dekade terakhir, tepatnya pada abad ke-19, timbullah pemikiran untuk mempersatukan kolonis. Nah, koloni itu kembali dan juga timbul pemikiran tentang upaya-upaya untuk mempersatukan koloni-koloni tersebut. Nah, menariknya dari pemerintah Australia itu sendiri,
dimasukkan ke Perdana Menteri. Seperti itu. Makanya kalau kita menjumpai apa itu ya, hubungan kayak seperti Indonesia dengan Australia, itu kita tidak melihat apa sebutan kata presiden, namun Perdana Menteri Australia. Nah, kemudian hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno hingga modern. Nah, di zaman kuno hubungan Australia dengan Indonesia itu yaitu sekitar 70 tahun sebelum UNESCO menginjak kakinya ke Amerika menentukan dirinya, yaitu ada pelaut dari Makassar tadi yang sudah dijelaskan di bagian awal. Mereka berlayar mencari ikan, kemudian beristirahat di benua tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena suku dari Makassar itu ingin istilahnya menggerakkan perekonomian mereka sampai istilahnya jasa di benua Australia tersebut. Nah, kemudian sampai dalam sejarah yang menyebutkan hubungan Australia dengan Indonesia yaitu berjalan dengan awal yang baik. Kehangatan hubungan keduanya ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa Australia mendukung dan membantu perjuangan rakyat Indonesia yang sedang berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan pada periode 1945 dan sampai 1949. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah Australia, tetapi juga dari negara lain, terutama ya sendirilah untuk mendukung kemerdekaan ini. Nah, namun hubungan antara Australia dan Indonesia mengingatkan dengan kejatuhan Soekarno dan dimulai era kepemimpinan baru Indonesia di bawah Soeharto tahun 1967. Pemerintah baru Indonesia yang anti komunis dan mengutamakan kebijakan luar negeri yang bebas aktif ternyata menjadi salah satu faktor yang kondusif bagi pasarnya hubungan antara Australia dan Indonesia. Sikap Australia tersebut dirasakan sebagai dukungan yang cukup berarti dari pihak Indonesia. Meskipun di akhir-akhir ini hubungan Indonesia dan Australia itu sedikit panas atau bergesekan, saling mengklaim adanya pulau pasir tersebut. Menurut letak geografisnya memang pulau pasir itu lebih dekat dengan Indonesia dan pulau pasir itu lebih jauh dari Australia. Nah, tapi kenapa Australia ingin mengklaim tersebut hingga saat ini? Makanya hubungan dengan Australia ini masih hangat-hangatnya ini istilahnya. Kedua pihak saling mengklaim kedua itu mengklaim dengan adanya pulau pasir itu untuk menjadi hak milik negara itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau saudara hadirin sekalian yang ada yang bertanya, silakan. Bertanya, kenapa Christopher Columbus diakui sebagai benua Amerika? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Christopher Columbus menemukan benua Amerika karena dalam catatan buku sejarah hanya Christopher Columbus lah yang terbukti benar-benar ada Amerikanya seperti itu, penemuannya seperti itu. Di sini apakah ada hubungannya antara perang saudara di Amerika dengan perbudakan yang terjadi? Nah, apakah ada hubungannya antara perang saudara yang terjadi di Amerika dengan perbudakan yang ada di sana? Mungkin itu ya Mas, dalam peperangan Amerika sendiri, peperangan di dalam negara itu ya mungkin ada masuknya, karena kalau saudara itu kan mesti ada istilahnya sumbu, itu berasalnya dari mana seperti itu. Nah, dasari apa? Mungkin dari perbudakan itu sampai terjadinya peperangan saudara itu sendiri, karena ya mungkin kita mau istilahnya seenaknya saja lah, masa orang ini saya mau coba seperti itu menjadi budak orang lain. Mungkin dari pemikiran seperti itu tidak terjadinya perang saudara seperti itu Mas. Gimana? Oke, jika dirasa cukup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada audien yang bersedia hadir pada sore hari ini.
yaitu terkait mata kuliah sejarah Amerika dengan Australia. Saya Arif Aludin, saya pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.